Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 62, Mahesa Group, apa kamu menyesali sesuatu, Mas? Alana menatap dengan selidik pada Ravin. Sejenak pria itu terdiam, menunduk lemah dan tak tahu harus berkata apa. Mas, sudahlah. Tidak ada yang perlu disesali lagi. Sekarang fokus saja dengan kehidupan kita. Fokus pada penyembuhan kamu. Ravin tersenyum tipis, kemudian meninggalkan Alana yang benaknya masih penuh tanda tanya. Aku tahu kamu merasakan sesuatu, Mas. Kamu sepertinya merasa kehilangan setelah Belva pergi. Alana bergumam sendirian, menatap pintu kamar yang sudah ditutup oleh suaminya. Hatinya pun mendadak resah dan gelisah. Ketenangan hati dan kebahagiaan yang mereka bina selama ini mendadak sirna dengan perlahan. Dalam hati Alana, ia merasakan penyesalan yang teramat besar akibat kebodohan mereka yang pada akhirnya mengantarkan sebuah perasaan yang tidak tenang dan penuh ketakutan. Mungkin itulah yang disebut hukuman di dunia secara perlahan, mengikis rasa bahagia yang semula mereka agung-agungkan. Ravin menatap kosong langit-langit ruangan. Matanya berembun sehingga memudarkan pandangan. Di mulut ia mengatakan berusaha ikhlas untuk kembali menerima Alana, tetapi terkadang hati tak sejalan dengan yang diucapkan. Ya Allah, kenapa aku baru merasa kehilangan setelah dia akan pergi? Gumam Ravin. Jujur saja ia mendadak merindukan Belva. Entah perasaan macam apa itu. Yang jelas ia sangat menginginkan kebersamaan itu. Apakah aku harus berjuang sekali lagi? Tapi, Belva bukan wanita bodoh dan pasti dia sudah muak denganku. Ravin berperang dengan pikirannya sendiri. Alana melihat sendiri bagaimana keresahan Ravin setelah semua yang terjadi ini. Cukup jelas bahwa ia merasa suaminya itu kembali membuka hati untuk wanita lain. Tentu perih dan sedih yang dirasakan. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, semua ini pun adalah salahnya. Keesokan harinya, Ravin mendapat kabar bahwa ada salah satu investornya yang mendadak ingin bertemu. Membuat ia cepat-cepat bergegas menuju kantor. Selamat pagi, Pak Arman. Tumben sekali Anda ingin bertemu dengan saya. Biasanya Anda hanya memerintah manajer saja. Ravin berbasa-basi dengan ramah. Namun tidak seperti biasanya. Salah satu investor besarnya itu malah berekspresi kurang hangat. Ya, karena memang ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya tidak mau banyak berbasa-basi lagi. Jadi langsung pada intinya. Tujuan saya datang ke tempat ini yaitu ingin mencabut kerja sama kita. Pak Arman terlihat sangat serius. Ravin sempat termangu mendengarnya. Ia butuh beberapa detik untuk mencerna maksud dari rekan bisnisnya itu. Maaf, maksud Pak Arman apa ya? Saya kurang paham, ucap Ravin. Pria parubaya itu membuang napas pelan kemudian menatap Ravin dengan serius. Saya membatalkan seluruh kerja sama kita. Dan, artinya dana yang saya berikan kemarin saya akan tarik kembali. Ravin tercekat, matanya sontak melebar dan terkejut. Memangnya ada apa, Pak? Bukankah Bapak sangat percaya pada saya lantas mengapa tiba-tiba ingin membatalkan semuanya? Tanya Ravin. Saya sudah dengar dan lihat sendiri bagaimana sisi kehidupan Anda sebagai seorang kontraktor besar. Anda tahu kan betapa saya menjunjung tinggi sebuah nama baik dalam berbisnis ini. Apalagi setelah mendengar kabar kalau Mahesa Group juga mencabut lisensi kepercayaannya pada perusahaan Anda. Pak Arman memaparkan. Ravin tercengang. Pasalnya Mahesa Group adalah perusahaan besar milik keluarganya, yang sangat berperan penting dalam membantu Ravin mendirikan usahanya selama ini. Bahkan, berkat perusahaan keluarga itulah yang membuat banyak investor besar juga klien yang percaya dengan Ravin. Namun, ia sangat terkejut sangat mendengar pernyataan Pak Arman yang mengatakan bahwa Mahesa Group, yang merupakan perusahaan keluarga Ravin sendiri, malah mencabut lisensi kepercayaannya. Ini sungguh tidak beres dan akan berdampak besar jika berita itu benar. Apa saya tidak salah dengar? Ravin masih tidak yakin. Bagaimana kamu tidak tahu? Itu kan perusahaan ayahmu sendiri.
Kalau keluargamu saja tidak percaya denganmu, lalu bagaimana dengan kami sebagai investor asing untukmu? Sudahlah. Intinya kedatangan saya hanya ingin mengatakan bahwa saya membatalkan kerjasama dan menuntut balik dari dana senilai 15 miliar yang perusahaan saya berikan. Saya tunggu sampai 2 kali 24 jam. Kalau dana itu tidak dikembalikan, maka terpaksa saya akan membawa kasus ini pada ranah hukum. Permisi, Pak Arman langsung berdiri dan beranjak meninggalkan Rafin di ruangannya. Apa-apaan ini? Kenapa jadi begini? Rafin memijat pelipisnya yang berdenyut. Kemudian meminta manajer dan bawahan lainnya untuk menghadap. Benar, Pak Rafin, Pak Givari telah mencabut kerjasama dan menghapus perusahaan ini dari izin resminya. Kemudian, beberapa investor lain pun sama seperti Pak Arman yang menuntut balik dananya dikembalikan. Lalu memutuskan kerjasama. Jelas salah satu staf penting Rafin. Rafin pun melihat sendiri bukti-bukti tertulis yang menyatakan bahwa Mahesa Group telah memutus kerjasama dan menghapus semua lisensi terkait kerjasamanya dengan perusahaan Rafin. Artinya Rafin tidak memiliki kekuatan dalam menjalankan perusahaannya jika tidak ada investor yang disalurkan oleh Mahesa Group, maka dia akan terancam bangkrut total. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Gumam Rafin yang semakin pening dan gusar. Kalian boleh keluar dari ruanganku. Setelah itu urus saja pengembalian dana para investor itu. Tapi, Pak, sebagian dana sudah dikeluarkan untuk pembangunan proyek mal dan perumahan. Lalu, dari mana sisa dana yang kurang itu kita dapatkan? Ujar manajernya. Rafin membuang napas kasar. Kepalanya nyaris meledak saat itu juga. Dadanya mendadak terasa sesak saat keadaan perusahaannya menjadi kacau seperti itu. Kalau begitu, pakai saja dana pribadi perusahaan. Kalau masih kurang, nanti saya yang akan tanggung jawab. Rafin pasrah. Dana yang sudah terlanjur dijalankan proyek pasti akan terhenti atau bahkan terpaksa di take over pada perusahaan kontraktor yang lebih sanggup menjalaninya. Mau tidak mau sebagian besar dana perusahaannya terpaksa harus dikeluarkan demi membayar tuntutan. Kalau dana perusahaan dibayarkan untuk hutang, terus kita mau dibayar pakai apa? Ucap salah satu staf di kantor Rafin setelah mereka berada di ruang kerja yang lain. Entahlah, sementara dana perusahaan saja masih kurang untuk mengembalikan uang itu. Mau gak mau Pak Rafin harus keluarkan uang pribadi juga untuk mengganti rugi. Itu artinya kita terancam tidak gajian berbulan-bulan. Keluh staf yang lain. Lagian kok bisa mendadak kacau kayak gini sih? Bisa-bisa dalam hitungan hari perusahaan ini langsung bangkrut, dong. Staf yang lain pun turut mengeluh dan akhirnya mereka bergunjing. Ada masalah keluarga antara Pak Rafin dan ayahnya, ucap salah satu staf lain. Membuat semuanya nimbrung untuk bergosip. Oh ya, masalah apaan tuh? Sampai-sampai dampaknya sebesar ini. Semuanya tampak penasaran. Akhirnya para staf di kantor itu mengetahui semua kisah buruk yang dialami oleh Rafin. Pasalnya mereka pun baru mengetahui soal Alana yang merupakan istri simpanan Rafin. Semua sangat tidak menyangka dan terkejut. Seorang Rafin yang merupakan anak tunggal dari keluarga terpandang dan terhormat harus memilih jalan kelam seperti itu. Ya ampun, sayang banget ya, udah ganteng, tajir, mapan, malah milih barang bekas. Kayak gimana sih emang istri simpanannya? Komentar seorang staf. Kemudian mereka diam-diam melihat sosial media Alana yang mereka dapat dari followers Rafin. Cantik sih, tapi buat apa kalau kelakuan kayak L0N3? Bisik salah satu staf. Bukan cuma kelakuan, tapi emang beneran J4B4Y kali. Ya, kok bisa-bisanya Pak Rafin kepincut cewek modelan gini? Padahal kan Bu Belva Primrose itu udah definisi wanita sempurna loh. Cantik, desainer ternama dan sukses. Kenapa milih nikahin cewek gak jelas kayak si Alana itu? Kus, ngerumpinya pelan-pelan dong. Kalau ketahuan abis kalian, biarin aja. Toh bentar lagi juga gue milih resign aja dari perusahaan yang mau bangkrut kayak gini. Kita juga pasti gak akan dibayar setelah dana perusahaan aja abis buat bayar hutang. Semua staf di tempat itu mendadak berubah pikiran. Mereka jadi geram sendiri dengan skandal atasannya. Tidak menyangka di balik kebijaksanaan dan kebaikan hati Rafin, ternyata menyimpan kebusukan yang pada akhirnya tercium juga. Ayah, ada apa ini? Kenapa ayah tiba-tiba menghancurkan perusahaanku?
protes Rafin yang saat ini berada di salah satu cabang kantor ayahnya. Kebetulan Givari belum pulang dari Bali dan memilih memantau cabang perusahaannya di tempat itu. Ini sudah keputusan final. Aku tidak sudi memberikan harta dan kepercayaan lagi pada anak pembangkang seperti kamu, tegas Givari. Tapi itu kan perusahaanku, ayah. Aku yang mendirikannya. Rafin terus protes. Kamu harus ingat, kamu tidak mendirikan itu sendirian dan tidak dari nol. Kamu lupa, 85% saham di tempatmu adalah milikku. Kamu bisa dapat investor dan proyek besar pun berkat promosi dari Mahesa Group. Jadi, aku tidak sudi jika usahaku hanya akan mengalir untuk memberi makan wanita simpananmu yang sangat hina itu. Cih, tandas Givari sembari melengos.